Sembah raga. Sembah raga ialah menyembah Tuhan dengan mengutamakan gerak laku badaniah atau ama perbuatan yang bersifat lahiriah. Cara bersucinya sama dengan sembahyang biasa, yaitu dengan mempergunakan air wudhu. Sembah yang demikian biasa dikerjakan 5 kali sehari semalam dengan mengindahkan pedoman secara tepat, tekun dan terus-menerus. Seperti bait berikut. Sembah raga puniku, pakartining wong amagang laku, sesucin asarana saking wari, kan wus lumrah limang wektu, wantu wataking wawaton. Sembah raga. Sebagai bagian pertama dari 4 sembah yang merupakan perjalanan hidup yang panjang ditamsilkan sebagai orang yang magang laku, calon pelaku atau penempuh perjalanan hidup kerohanian, orang menjalani tahap awal kehidupan bertapa, sembah raga puniku. Pakartinin wong amagang laku. Sembah ini didahului dengan bersuci yang menggunakan air, sesucin asaran saking wari. Yang berlaku umum sembah raga ditunaikan sehari semalam 5 kali. Atau dengan kata lain bahwa untuk menunaikan sembah ini telah ditetapkan waktu-waktunya 5 kali dalam seha semalam, kangwus lumrah limang wektu. Sembah 5 waktu merupakan salat fardu yang wajib ditunaikan, setiap muslim, dengan memenuhi segala syarat dan rukunnya. Wantu wataking wawaton. Sembah raga yang demikian ini wajib ditunaikan terus-menerus tiada henti, wantu, seumur hidup. Dengan keharusan memenuhi segala ketentuan syarat dan rukun yang wajib dipedomani. Wataking wawaton watak suatu waton pedoman, harus dipedomani. Tanpa mempedomani syarat dan rukun, maka sembah itu tidak sah. Sembah raga tersebut, meskipun lebih menekankan gerak laku badaniah, namun bukan berarti mengabaikan aspek rohaniah. Sebab orang yang magang laku selain ia menghadirkan seperangkat fisiknya, ia juga menghadirkan seperangkat aspek spiritualnya sehingga ia meningkat ke tahap kerohanian yang lebih tinggi. Sembah cipta kalbu. Sembah ini kadang-kadang disebut sembah cipta dan kadang-kadang disebut sembah kalbu. Seperti terungkap pada pupuh gambuh bait 1 dan pupuh gambuh bait 11 berikut. Samangkon sembah kalbu, yen lumintu uga dadi laku agung kang kagungan narapati. Patitis teteking kauruh, meruhi marang kang momong. 1. Apabila cipta mengandung arti gagasan, angan-angan, harapan atau keinginan yang tersimpan di dalam hati. Kalbu berarti hati. Maka sembah cipta di sini mengandung arti sembah kalbu atau sembah hati, bukan sembah gagasan atau angan-angan. Apabila sembah raga menekankan penggunaan air untuk membasuh segala kotoran dan najis lahiriah, maka sembah kalbu menekankan pengekangan hawa nafsu yang dapat mengakibatkan terjadinya berbagai pelanggaran dan dosa sucin tanpa banyu. Amung nyunyu dahar daning kalbu. Taharah bersuci itu. Demikian kata Al-Ghazali. Ada 4 tingkat. Pertama, membersihkan hadat dan najis yang bersifat lahiriah. Kedua, membersihkan anggota badan dari berbagai pelanggaran dan dosa. Ketiga, membersihkan hati dari akhlak yang tercela dan budi pekerti yang hina. Keempat, membersihkan hati nurani dari apa yang selain Allah. Dan yang keempat inilah taharah pada Nabi dan Sidikin. Jika taharah yang pertama dan kedua menurut Al-Ghazali masih menekankan bentuk lahiriah berupa hadat dan najis yang melekat di badan yang berupa pelanggaran dan dosa yang dilakukan oleh anggota tubuh. Cara membersihkannya dibasuh dengan air. Sedangkan kotoran yang kedua dibersihkan dan dibasuh tanpa air yaitu dengan menahan dan menjauhkan diri dari pelanggaran dan dosa. Taharah yang ketiga dan keempat juga tanpa menggunakan air, tetapi dengan membersihkan hati dari budi jahat dan mengosongkan hati dari apa saja yang selain Allah. Sembah jiwa. Sembah jiwa adalah sembah kepada Hyang Sukma Allah dengan mengutamakan peran jiwa. Jika sembah cipta kalbu mengutamakan peran kalbu, maka sembah jiwa lebih halus dan mendalam dengan menggunakan jiwa atau al-ruh. Sembah ini hendaknya diresapi secara menyeluruh tanpa henti setiap hari dan dilaksanakan dengan tekun secara terus-menerus. Seperti terlihat pada bait berikut. Samangkau kang tinutur, sembah katri kang sayekti katur, mering Hyang Sukma suksmane sari ari arahendipun kecakup, sembahing jiwa sutengong. Dalam rangkaian ajaran sembah Mangkunegara 4 yang telah disebut terdahulu, sembah jiwain menempati kedudukan yang sangat penting. Ia disebut pepuntoning laku pokok tujuan atau akhir perjalanan suluk. Inilah akhir perjalanan hidup batiniah. Cara bersucinya tidak seperti pada sembah raga deng air wudhu atau mandi. Tidak pula seperti pada sembah kalbu dengan menundukkan hawa nafsu tetapi dengan awas emut, selalu waspada dan ingat zikir kepada keadaan alam baka, langgeng, alan ilahi.
Betapa penting dan mendalamnya sembah jiwa ini tampak dengan jelas pada bait berikut. Sayekti luwi perlu ingaranan pepuntoning laku, kalakuan kang tumrap bangsaning batin sucin lan awas emut, mering alaming lama amota. Berbeda dengan sembah raga dan sembah kalbu. Ditinjau dari segi perjalanan suluk. Sembah in adalah tingkat permulaan, wong amagang laku, dan sembah yang kedua adalah tingkat lanjutan. Ditinjau dari segi tata cara pelaksanaannya. Sembah yang pertama menekankan menggunakan air dan sembah yang kedua menekankan kesucian kalbu dari pengaruh jahat hawa nafsu lalu membuangnya dan menukarnya dengan sifat utama. Sedangkan sembah ketiga menekankan pengisian seluruh aspek jiwa dengan zikir kepada Allah seraya mengosongkannya dari apa saja yang selain Allah. Pelaksanaan sembah jiwa ialah dengan berniat teguh di dalam hati untuk mengemaskan segenap aspek jiwa. Lalu diikatnya kuat-kuat untuk diarahkan kepada tujuan yang hendak dicapai tanpa melepaskan apa yang telah dipegang pada saat itu. Dengan demikian triloka alam semesta tergulung menjadi satu. Begitu pula jagat besar dan jagat kecil digulungkan di satu padukan. Disitulah terlihat alam yang bersinar gemerlapan. Maka untuk menghadapi keadaan yang menggumkan itu, hendaklah perasaan hati dipertebal dan diperteguh jangan terpengaruh apa yang terjadi. Hal yang demikian itu dijelaskan Mangkunegara 4 pada bait berikut. Ruktin ngangkang ngukut ngiket engruket triloka kakukut, jagat agung ginulung lan jagat alit dan kandel kumandel kulup, mering kelaping alam kono. Sembah rasa. Sembah rasa ini berlainan dengan sembah-sembah yang sebelumnya. Ia didasarkan kepada rasa cemas. Sembah yang keempat ini ialah sembah yang dihayati dengan merasakan intisari kehidupan makhluk semesta alam. Demikian menurut Mangkunegara 4. Jika sembah kalbu mengandung arti menyembah Tuhan dengan alat batin kalbu atau hati seperti disebutkan sebelumnya. Sembah jiwa berarti menyembah Tuhan dengan alat batin jiwa atau ruh. Maka sembah rasa berarti menyembah Tuhan dengan menggunakan alat batin inti ruh. Alat batin yang belakangan ini adalah alat batin yang paling dalam dan paling halus yang menurut Mangkunegara I disebut telenging kalbu, lubuk hati yang paling dalam, atau disebut wosing jiwangga inti ruh yang paling halus. Dengan demikian menurut Mangkunegara 4, dalam diri manusia terdapat 3 buah alat batir yaitu kalbu, jiwa, ruh dan inti jiwa, inti ruh, telengking kalbu atau wosing jiwangga, yang memperlihatkan susunan urutan kedalaman dan kehalusannya. Pelaksanaan sembah rasa itu tidak lagi memerlukan petunjuk dan bimbingan guru seperti ketiga sembah sebelumnya, tetapi harus dilakukan salik sendiri dengan kekuatan batinnya. Seperti diungkapkan Mangkunegara 4 dalam bait berikut. Semongko ingsun tutur gantia sembah lingkang kaping catur, sembah rasa karasa wosin dumadi, dadi wus tanpa tuduh, mung kalawan kasing batos. Apabila sembah jiwa dipandang sebagai sembah pada proses pencapaian tujuan akhir perjalanan suluk pepuntoning laku, maka sembah rasa adalah sembah yang dilakukan bukan dalam perjalanan suluk itu, melainkan sembah yang dilakukan di tempat tujuan akhir suluk. Dengan kata lain seorang salik telah tiba di tempat yang dituju. Dan disinilah akhir perjalanan suluknya. Untuk sampai ke sini, seorang salik masih tetap dibimbing gurunya seperti telah disebut di muka. Setelah ia diantarkan sampai selamat oleh gurunya untuk memasuki pintu gerbang, tempat sembah yang keempat, maka selanjutnya ia harus mandiri melakukan sembah rasa. Pada tingkatan ini, seorang salik dapat melaksanakan sendiri sembah rasa sesuai petunjuk-petunjuk gurunya. Pada tingkat ini ia dipandang telah memiliki kematangan rohani. Oleh karena itu, ia dipandang telah cukup ahli dalam melakukan sembah dengan mempergunakan aspek-aspek batiniahnya sendiri. Di sini, dituntut kemandirian, keberanian dan keteguhan hati seorang salik, tanpa menyandarkan kepada orang lain. Kejernihan batinlah yang menjadi modal utama. Hal ini sesuai dengan wejangan Among Raga kepada Tambang Raras dalam Centini Bait 156. Sembah tersebut, demikian dinyatakan Among Raga, sungguh sangat mendalam. Tidak dapat diselami dengan kata-kata. Tidak dapat pula dimintakan bimbingan guru. Oleh karena itu, seorang salik harus merampungkannya sendiri dengan segala ketenangan, kejernihan batin dan kecintaan yang mendalam untuk melebur diri di muara samudera luas tanpa tepi dan berjalan menuju kesempurnaan. Kesemuanya itu tergantung pada diri sendiri. Seperti terlihat pada bait berikut. Iku luwi banget gawat neki ingrar sama dengan. Asantang keneng rinasa tan kena ginurokake.
Yeku yayi dan rampung eneng onengira kang ening, sungapan ing lautan, tanpa tepinipun pelayaran ing kesidan aneng sira dewe tan lian iku yayi eneng ening wardaya.